Iya, Bergabung dengan kita. satu dulu. Seperti di acara-acara TV. Gestar terakhir. Oh maaf, harus melangkah sedikit nih ya. Iya, oke. Silakan Bapak. Iya. Mikrofonnya ya. Oh, mikrofon yang mana? Oh, sebelah kanan. Oh Oke, iya. silakan, Pak. Baik. Oke. Dan juga, oh Dan gimana juga- Pak Agam? Aman? Sehat? Aman. Aman ya. Dan juga pencetus alun-alun Iya. pemenang kita. Iya, dan juga selaku wakil wali kota Tangerang Selatan. Betul. Wah, main ke Ear House loh. Iya. Pasar kita Pamulang Luar luar biasa. biasa. Mari kita sambut Pak Pilar. Wih, bajunya udah Bajunya, anak band banget nih Pak Pilar. Anak Kita ngobrol di coffee shop ya, karena ya harus memang awalnya coffee shop gitu ya. Jadi kayak orang ngopi berarti kan ngobrol, nongkrong, pertukar pikiran, akhirnya bisa mendapat lapangan pekerjaan baru, mungkin banyak karya-karya baru mungkin. atau kolaborasi. Jadi Betul. ceritanya sih cita-citanya begitu. Pak Pilar, saya mau nanya ke Pak Agam dulu ya langsung ya. Pak Agam, gimana pertanyaannya? Iya, pertanyaannya adalah ini kan berarti pada hari ini mungkin bisa sekaligus bercerita. Karena kita mau ada alun-alun Pamulang, tapi juga ingin bertanya lebih lanjut. Sebenarnya Pamulang tuh gimana sih dulu? Kok bisa ada sih Pamulang gitu? Sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Apa Ya, dari Bos. dulu namanya emang udah Pamulang atau belum? Oke, baik. Pertama saya hormati dulu ini abang saya, Pak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bang Pilar. Teh ada sini ada Teh Ajeng, terima kasih ini dari Dikran Nasdaq. Teman-teman Surya Tangsel semua hadir ya. Sini ada Teh Delima, ada semuanya dan semua yang saya tidak bisa sebut satu namanya. Ada Pak Dewan, ada Pak Ferdi. Selamat datang Pak Dewan. Kenapa? Jadi gini, kita interaktif saja. Kalau bicara masalah Pamulang, sebenarnya Pamulang itu sejak kapan adanya, ya kita harus bagi dua dulu. Secara sistem pemerintahan, kemudian dengan pertama munculnya keluarga bakti. Artinya masyarakat pertama kali yang mendiami ada di sini. Banyak orang yang salah berpersepsi, Pak Wakil. Jadi selalu berpikiran maksudnya dulu itu ini namanya Pamulang. Sebenarnya enggak. Kampung ini, dusun ini memang mulai teridentifikasi namanya itu melalui rendering almanak Nederlands Indi itu ketika sistem tanah partikelir dimulai tahun 1967 itu sudah muncul itu nama Pamulang of Pondok Benda. Tapi jauh sebelum Pamulang of Pondok Benda itu sudah ada pemukiman masyarakat yang namanya Pamulangan. Nah, ini yang mesti kita pahami bersama. Jadi pada saat Pamulangan kita belum terbentuk sistem pemerintahan di sini. Yang mana Pamulangan itu? Pamulangan itu dia mulai dari Pacuan Kuda sampai di batas lapangan Gelatik arah ke selatan, ya sisi sebelah kiri Jalan Pajajaran dan Surya Kencana sampai berbatasan Gaplek, ya itu namanya Pamulangan. Kemudian kan muncul Pamulang kapan? Ya. Pamulang itu ketika ada penawaran ke publik pada saat itu lahan ini dibeli oleh seorang mendiang letnan Cina, Kang Tai, untuk dijadikan sebuah kawasan partikelir, tanah partikelir. Dan letnan Cina ini dia membeli 150 hektar yang wilayah yang ada di daerah Pamulangan dan 50 hektar di wilayah yang ada di Pondok Benda. Makanya dia menamakan lahan partikelir itu dengan sebutan Pamulang of Pondok Benda. Yang mana itu Pamulang Pondok Benda itu tuh? Nah, ini yang kita berdiam di sekarang sini sisi sebelah barat dari Surya Kencana Pajajaran, Ya. itu sampai ke pinggiran Setu, atau yang lebih tepatnya orang bilang yang sekarang jadi Pamulang Permai lah. Pamulang Permai. Terus bagaimana dengan Pamulang Pondok Benda? 50 hektar yang sekarang jadi perumahan Pamulang Permai 2 itu. Makanya kenapa Pamulang Permai 2 dinamakan Pamulang Permai, karena di Pondok Benda. Ya. Itu sejarah panjang itu dari tahun 1867. Jadi seorang mendiang letnan Cina itu memberikan nama wilayahnya itu dengan sebutan Pamulang of Pondok Benda. Kalau saya sedikit panjang lagi dikit, Ya. kenapa Pamulang? Iya. Nah, ini saya mesti urai dulu. Kalau istilah Pamulangan dalam Word and Books Java Netherlands Indi itu artinya
tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau dewan, deraj. Itu arti pemulangan ya. Oke. Arti pemulangan. Nah, kemudian tokoh yang pertama kali membuka wilayah Pamulang itu namanya Ki Rebo. Ki Rebo itu yang pertama kali membuka lahan Pamulang ini. Disebut sebagai kawasan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan karena memang pada saat itu Ki Rebo dianggap orang yang sangat berpengaruh sekali. Maka dia memiliki seorang menantu, bukan menantu, seorang besan ya, besanan ya, itu namanya Kiai Saderan. Kiai Saderan itulah yang meninggalkan rekam jejak arkeolog seperti batu nisan dengan gaya abad ke-17 itu. Dan Kiai Saderan itu seorang guru ulama besar yang cucu keturunannya sekarang itu jadi Pak Kiai Haji Saidi, turunan yang kelima ketua Majelis Ulama Tanah Selatan. Dia disebut sebagai kawasan Pamulangan. Nah, kemudian timbul pertanyaannya, Pamulang gimana? Nama Pamulang. Nama Pamulang ini diadopsi oleh Letnan Tan Kai karena beranggapan Pamulang, sekali lagi nih, Pamulang itu ada dalam 3 kamus besar saya temukan. Pertama, saya bilang tadi, Woordenboek Java dan Nederlands ini menyebutkan arti Pamulang. Kemudian kamus bahasa Sunda menyebutkan arti Pamulang, dan Makassar. Ya, Bugis Makassar. Arti Pamulang itu berbeda-beda. Kalau dalam kamus bahasa Sunda disebut Pamulang itu kembali pulang. Itu Pamulang. Kalau dalam Woordenboek Java Nederlands ini, Pamulang itu adalah seorang pengajar, pendidik, guru. Kalau dalam Makassar Woordenboek, Pamulang adalah guru atau kiai. Nah, jadi sebutan Pamulang itu adalah gelar sebenarnya. Gelar yang disandingkan kepada seseorang. Pada saat itu orang kita belum kenal istilah kiai, belum kenal istilah haji. Jadi strata sosial tertinggi bagi seorang yang memiliki kemampuan ilmu dalam agama maupun pemerintahan disebut Pamulang. Makanya orang-orang ketika disebut misalnya nama saya ini, saya sebagai orang Sulawesi misalnya aja, Agam, Pamulang, Daeng, Agam. Pamulang harus ada di depan karena 10 itu ada sebutan kiai. Itu sebutan dari guru. Makanya seru ya. Makanya nama Pamulang itu selalu identik dengan guru. 67% hasil riset saya dari tahun 94, masyarakat Pamulang itu umumnya berprofesi sebagai tenaga pendidik, guru. Kemudian nama Pamulang juga, ya kalau kita melihat ada penawaran di Batavia Handelsblad itu yang tahun 1967 menyebutkan nama Pamulang sudah teridentifikasi di 3 wilayah, yang ada di daerah Tegal, yang ada di daerah Pamulang, Bodenzorg sini Bogor, kemudian yang ada di daerah Sukabumi. Ya, belakangan juga di tahun 1874 munculkan juga Pamulang yang di Bandung itu ya, yang di mana satu kecamatan di Bandung. Ada ya? Ada juga Pamulang. Dan Karangtengah, kalau besar di Karangtengah itu di Bandung ya. Nah, di sana itu juga lahir seorang guru. Ya, kita tahu Haji Prosidi seorang budayawan, juga beliau seorang dosen. Ya, yang lebih ini lagi kan seorang tenaga pengajar seperti Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Pamulang juga. Jadi identiknya nama Pamulang itu memang berkaitan dengan masalah seorang pengajar ataupun tenaga pendidik. Mungkin itu dimengerti. Luar biasa. Aku semakin bangga dengan KTP Pamulang ya. Tapi ini memang disadari ya. Kadang-kadang orang Pamulang sendiri ya, meskipun misalnya aku tadinya nggak tinggal di Pamulang, menikah sama Mas Reza baru kemudian di Pamulang. Tahun berapa? 2009 baru kita menikah ya. Kalau Mas Reza di akhir 80-an. Jadi mungkin adalah satu fakta yang cukup menggugah ya, dalam artian jadi lebih cinta, jadi lebih tahu, jadi lebih mengenal, jadi lebih relate gitu, jadi lebih punya koneksi di situ. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau tanya Pak Pilar bisa? Iya. Nah, kalau Pak Pilar sendiri melihat Pamulang seperti apa nih? Sampai bisa ada alun-alun, bisa datang ke Irhaus gitu. Mau silakan Pak. Baik, izin terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Irhaus, kepada Mbak Endah, kepada Mas Reza, juga teman-teman yang ada di sini. Sebetulnya berbicara tentang Pamulang ya, Pamulang ini
merupakan suatu kecamatan, suatu wilayah yang punya arti penting untuk berdirinya Kota Tangerang Selatan. Jadi memang sejak awal pendirian Kota Tangerang Selatan, dulu Cipasera ya. Cipasera. Salah satunya ada kata Pamulang ya. Betul. Ciputat, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Pondok Aren terakhir. Pondok Aren ya. Nah, Cipasera. jadi memang awal sebelum ada Tangsel dulu diinisiasi sebagian tokoh pendiri Tangsel pada saat itu adalah Cipasera. Sebelum ada nama Kota Tangerang Selatan. Jadi memang awalnya Pamulang ini adalah salah satu kecamatan yang sudah memang membentuk Cipasera pada saat itu. Ini cikal bakal Tangsel. Lalu pada saat pendirian Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan sudah berdiri dan akhirnya namanya Kota Tangerang Selatan. Pamulang ini jadi kecamatan Pamulang ya, kantor kecamatannya jadi balai kota pertama. Balai kota pertama pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Waktu itu belum ada Pemkot, karena kan dulu pecah dari kabupaten. Pecah dari kabupaten, belum ada. Berdirilah kota baru, belum punya rumah istilahnya kan. Numpang dulu ke kantor kecamatan Pamulang selama sekian tahun tuh. Akhirnya sampai dibentuk dibangun di Maruga, kantor Puspemkot. Kita sekarang alhamdulillah sudah menempati kantor baru lah istilahnya. Tapi tidak menutup sejarah bahwa Pamulang ini punya peran penting, masyarakat Pamulang ini punya peran penting dalam berdirinya Kota Tangerang Selatan, memberikan space ruang untuk pemerintahan bisa bergulir pada saat itu. Jadi tidak salah menurut saya untuk memberikan sebuah penghargaan penting untuk masyarakat Pamulang, salah satunya adalah alun-alun Pamulang. Wow, menarik sekali. Jadi ada tugu, ya kan? Terus kemudian ada alun-alun, jadi semacam sentra apa ya ibaratnya ya, aktivitas dan memang jadi wilayah yang paling ramai kan orang. Iya. Saya biasa sebut meeting point, meeting point untuk masyarakat. Iya. Benchmark lah. Iya, benchmark. Sebelum ke Pak Agam, saya mau nanya ke Pak Pilar lagi. Kenapa bentuknya alun-alun Pak? Kan bisa kolam renang atau atau lapangan bulu tangkis atau lapangan sepak bola atau tempat konser misalnya sih. Tapi kenapa yang kepikiran alun-alun? Mungkin saya sedikit cerita tentang background pendidikan saya. Dulu saya di arsitektur. Di situ ada sebuah teori ya di kampus saya gitu di arsitektur itu, bahwa sebuah kota yang baik untuk membangun sebuah identitas kota, kita harus menciptakan ruang-ruang publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat, yang bisa menjadikan ruang publik ini wadah aktivitas, tapi dengan gratis istilahnya, dengan mudahnya orang berkumpul di situ dan lain sebagainya. Dan semakin banyak ruang publik, artinya sebuah kota itu masyarakatnya semakin sehat ya. Ada interaksi dan lain sebagainya. Mempersempit perbedaan antara si kaya dan si miskin. Orang semua berkumpul di situ tidak melihat siapa dia. Orang bercanda, berkenalan, berjumpa, bermain di sebuah tempat gitu kan, namanya melting pot. Nah, saya melihat ada potensi besar pada saat saya setelah dilantik jadi seorang wakil wali kota. Pada saat itu saya berkunjung ke seluruh wilayah kecamatan. Saya melihat ada potensi apa aja sih di tiap kecamatan itu. Nah, dulu teori arsitektur pada zaman kerajaan Jawa ya, pada saat itu kita lihat, let's say Yogyakarta gitu. Di situ morfologinya ada alun-alun, lalu ada keraton, ada penjara. Nah, di situ lalu juga di situ ada alun-alun, ada masjid. Betul. Saya melihat morfologi ini ada di Pamulang gitu. Di situ ada kantor kecamatan, ex kantor wali kota. Oke. Lalu ada masjid agung di situ. Lalu di situ juga ada polsek. Polsek di situ. Sama ya, kurang lebih sama. Jadi. Dan di situ ada lapangan. Pada saat itu belum jadi alun-alun. Lapangan upacara. Nah, saya melihat bahwa ada kesungkanan dari masyarakat untuk mereka bisa
bisa masuk ke lapangan tersebut karena mereka berpikir bahwa saya kalau ke situ main bawa anak boleh nggak ya gitu kan. Nanti takut dimarahin sama satpol pp gitu kan, atau sama satpam ya. Jadi masyarakat mungkin masih hanya sebagian kecil saja istilahnya, padahal itu sudah terbuka boleh oleh pemerintah kota, oleh kecamatan diperbolehkan, tapi ada perbedaan, ada kesungkanan. Nah akhirnya saya berpikir bahwa alun-alun lapangan ini harus terbuka untuk masyarakat. Jadi wadah aktivitas. Akhirnya saya minta izin ke Pak Wali Kota, alhamdulillah beliau sangat support sekali dengan tim teknis OPD. Kita pikirkan untuk ini harus jadi sesuatu, itu alun-alun. Karena satu-satunya fasilitas ya untuk ketemuan orang dan lain sebagainya alun-alun gitu kan. Bisa dibilang alun-alun atau public space gitu. Akhirnya dibangunlah alun-alun Pamulang ini, tempat kumpul, bermain anak. Kalau ibu-ibu bawa anaknya sore-sore di situ kan, nggak usah kemana-mana gitu kan. Terus juga kalau ada seorang suami pulang kerja mau bawa istrinya untuk nongkrong nggak usah jauh-jauh ke mana-mana, di situ aja gitu kan. Atau misalkan anak pulang sekolah mau dijemput orang tuanya, udah ketemu di Pamulang aja, di alun-alun. Memang manfaatnya banyak sekali. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Ini terbukti ketika meskipun belum diresmikan ya, tapi ketika udah mulai terbuka, orang-orang udah bisa mulai masuk, itu ternyata banyak banget yang emang kesana. Dan soalnya kita sering banget di DM Instagram. Tiba-tiba ada yang WhatsApp, kirim foto gitu, terus tiba-tiba orang-orang lagi pada menikmati sore-sore di situ, misalnya malam-malam. Jadi memang ternyata punya peran yang sangat baik sekali. Kalau dari sisi budayawan sendiri, maksudnya dari sisi orang yang mengamati budaya, bagaimana sebenarnya peran atau fungsi dari alun-alun ini berkaitan dengan misalnya kreativitas atau misalnya tempat berkesenian yang masyarakat? Apakah sudah pernah ada contoh-contoh di tempat lain bahwa alun-alun ini bisa membangkitkan itu? Ya, pertama begini, alun-alun itu dia mulai berfungsi. Sebenarnya tenornya nama alun-alun itu pada tahun 1998 mulai ada teman-teman mulai gembar-gemborkan itu nama alun-alun. Meskipun pada saat itu orang merasa belum layak, belum pantas pada 98 itu. Jadi harus saya menjujur, alun-alun itu mulai ada tahun 88 ketika Pasus dari Bumi Usaha Gria pada saat itu memberikan lokasi tempat itu, maka di sana masyarakat mulai berinisiatif untuk membangun sarana ibadah, kemudian juga pusat pemerintahan. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah gini, alun-alun Pamulang itu. Alun-alun Pamulang itu dia merupakan tempat semua masyarakat Pamulang itu mengukir karir dan prestasinya. Karena satu-satunya tempat ruang publik, ruang terbuka, zona publik terbuka yang bisa memobilisasi aktivitas pergerakan pemuda maupun juga masyarakat, saat itu cuma ada di alun-alun itu. Saya juga orang yang pertama kali mengukir karir saya di bidang seni. Memang saya harus akui bahwa itu berangkat dari alun-alun itu tuh. Lapangan. Jadi kita dulu semua ada lomba kelurahan dari Pondok Cabe, dari mana semua, pokoknya mau lomba olahraga, mau lomba vokal grup, mau lomba apa aja, semua tuh pasti di alun-alun itu. Zumba juga ada di situ. Nah, kemudian juga pada saat itu juga saya bikin di tahun 96 saya bikin acara festival band pertama kali di situ tuh. 96 di kantor kecamatan. Namanya apa Pak? Ingat nggak? Waktu itu festival apresiasi musik. Apresiasi musik tahun 97. Kemudian di tahun 98 saya bikin festival Anfla. 98 itu festival Anfla di sana, dan juara pada saat itu si Malik The Essential ya. Oh iya. Wow. Tahun 98 kalau festival Anfla. Ternyata orang Bintaro ke Pamulang juga ya. Jadi tahun 8 itu, sejak itu mulai banyak bermunculan kegiatan-kegiatan masyarakat di situ, festival band, festival musik, apa semua itu semua adanya di lokasinya di situ. Dan kemudian memang alun-alun itu juga tidak hanya digunakan untuk
tempat beraktivitas. Karena alun-alun itu juga digunakan setahun 2 kali untuk pelaksanaan ibadah sholat id di sana. Jadi dan itu memang pada saat itu memang belum tertata rapi. Mulai ditata rapi itu di masanya Pak Toto itu Pak Wakil. Jadi Pak Toto pada saat itu jadi camat, kemudian beliau juga sebagai Asda 3 kebetulan yang membawahi bidang pembangunan kalau tidak salah ya, dinaikkan kondok. Dan di sini saya selamat datang dulu, saya camat Pak Camat ini nih. Ada Pak Camat di sini ya. Jadi memang kalau kita bilangin bicara masalah alun-alun, memang itu memang erat melekat dengan aktivitas masyarakat Pamulang dari zaman dulu. Silih berganti orang datang memberi karir dan prestasi di alun-alun itu. Bersyukur alhamdulillah, memang kita agak sedikit kendala juga Pak Wakil. Karena kalau kita mau mengadakan kegiatan itu kita harus matchingkan juga karena di depan ada sarana ibadah. Itu kadang yang menjadi kendala utama kita dulu ketika mau bikin event, sebuah kegiatan, kita harus melihat framing time-nya, jam berapanya, karena orang akan membludak, kita tidak bisa membendung massa pada saat itu. Ketika massa begitu banyak, orang ada yang mau datang MCK, mau mana, kan pasti lari ke masjid itu. Pada saat itu dan memang kalau sekarang saya lihat alurnya dengan adanya penataan sekarang ini, jadi orang sudah bisa tertata lagi, jadi sudah tidak, apalagi sudah ada MCK di situ, jadi sudah mudah ruang space untuk berkreativitas itu. Memang masyarakat Pamulang itu sangat menanti-nanti. Saya pikir itu dulu. Luar biasa. Mau balik ke Pak Bilar, Pak Wakil, pengen lebih dalam tentang desain si alun-alun gitu, karena ini sangat sangat mencerahkan sekali ada desain seperti itu di Pamulang. jadi sangat sangat fresh sekali gitu. Terus dari batunya dari luar, saya belum masuk ke dalam, kita belum, mungkin nanti ya. Gimana Pak Bilar sebagai maksudnya punya background arsitek dan mendesain itu sebegitu manisnya gitu. Ya, sebenarnya saya nggak bekerja sendiri, Mas Reza. Saya dibantu sama teman-teman konsultan. Cuman saya ide gagasan dasarnya itu saya berikan pada saat itu. Intinya adalah di Tangsel ini kita bukan hanya satu saja alun-alun Pamulang yang kita bangun. Di setiap tahun kita akan membangun alun-alun baru di setiap kecamatan untuk menjadi yaitu public space. Di kecamatan itu punya public space sendiri. Seperti tahun ini insya Allah Pondok Aren akan kita rapihkan, kita tata. Nanti desainnya belum kita publikasikan. Ya tunggu ya semuanya. Fungsi olahraganya tetap bisa dilakukan ya di sana gitu. Dan endingnya nanti alun-alun dekat kota Tangerang Selatan ya. Sekarang tahap pembebasan lahannya masih kita lihat di depan Pemkot, masih kita jalankan. Jadi intinya adalah bahwa di tiap alun-alun itu harus punya tema-tema yang berbeda. Oke. Harus punya tematik yang berbeda. Kalau saya main ke Pamulang, temanya seperti ini. Saya main ke Serpong Utara, temanya seperti ini. Ciputat, saya temanya seperti ini. Jadi orang merasakan program ruang yang berbeda-beda. Masuk program ruangnya beda-beda. Dari visualnya, dari apa yang dia rasakan, dia sentuh, apa yang dia cium, apa yang dia dengar, mungkin berbeda-beda. Saya usahakan berbeda-beda. Vegetasi pun mungkin berbeda-beda, atau bentuk program ruangnya berbeda-beda. Nah, memang alun-alun Pamulang ini sengaja saya bentuk industrial, maksudnya unfinished style gitu ya. Jadi ada satu gaya arsitektur. Memang orang nanya, kok nggak beres Pak, nggak dicat? Ada yang nanya, kenapa nggak dicat? Oh oke, gitu saya. Ya, memang gayanya kayak gini. Sama kalau kesini juga ini kan ada temboknya. Ya, ada ibu-ibu yang bilang ke saya, Pak kenapa di rumah saya kok dicat? Oh iya, oke. Jadi memang kayak langgam arsitektur pasti berbeda-beda ya. Tapi ya kita pengen dengan semangat zaman sekarang kan di era postmodern lah, bisa dibilang dekonstruktif malah ya, dekonstruktif architecture. Ya kita lihat bahwa tidak semuanya desain itu harus finish ya. Saat finish semua itu jadi. Ini house saja dengan gaya unfinished style,
industrialnya bisa jadi kok dan bisa rame dan memang bagus gitu kan. Jadi saya coba semangat yang kekinian lah gitu yang sekarang alami. Dan saya memang sengaja tidak menaruh satu budaya apapun di alun, karena di situ udah cukup kuat lah karakter kantor kecamatan, udah cukup kuat, Betawi banget lah istilahnya kan, istilahnya dengan atapnya ataupun masjidnya dengan atapnya sudah menunjukkan suatu identitas budaya gitu. Dan juga bangunan-bangunan pemerintah di sekitarnya. Saya pengen bikin satu hal yang beda saja. Pengen bikin satu hal yang beda di modern architecture kan ada teorinya apa, ornamen is a crime. Ornamen itu kejahatan. Bukan ornamen sekarang itu Pak. Anggarannya biar pas gitu. Kalau terlalu banyak ornamen, kan akhirnya mahal ya. Jadi alun-alun gitu saya. Jadi pengennya ornamen kita kurangi, tapi tidak mengurangi esensi daripada estetikanya gitu kan. Nah, akhirnya saya bisa tuh dari ornamen dikurangi. Oke, permainan anaknya bisa jadi ada dry fountain kan. Kalau misalkan mereka main di situ kan ada air mancur, ya itu kita alihkan. Jadi kita tata dengan kekuatan anggaran ini. Terima kasih Pak Dewa juga yang support juga. Akhirnya alun-alun itu bisa kita manfaatkan. Nah, nanti step berikutnya vegetasinya kita tambahkan, itu dinas lingkungan hidup akan menambahkan vegetasi. Step itu berarti ini belum benar-benar. Kalau alun-alun Pamulang sudah selesai sebenarnya, tapi nanti kan kita sempurnakan terus. Maintenance ya, ke depan kan berkembang. Mantap. Supaya lebih vegetasi yang lebih banyak, lalu juga penerangannya dan lain sebagainya. Jadi ini terus akan dikembangkan. Mohon doanya juga ya. Inilah alun-alun Pamulang kita cintai akhirnya jadi juga dengan gaya arsitekturnya seperti ini. Sebut tangan. Fasilitas yang ada mungkin buat teman-teman yang di bar sana belum pernah rasakan lihat mereka. Jadi apa kira-kira Pak yang sudah ada fasilitas dari alun-alun Pamulang? Ini kan sebelumnya mixed use ya, mixed use bisa dipakai untuk lapangan upacara kalau pemerintahan, lalu untuk tempat bermain, tempat berkumpul. Kalau orang-orang kayak misalkan street performance juga dipersilakan, tapi izin dulu ke Pak Camat ya. Nanti kalau ada street performance supaya jangan terlalu kesannya pengamen. Kan kita bikin street performance yang bagus di situ, sudutnya kita siapkan. Boleh. Basking lah ya kalau di kalau di luar negeri saya pernah hampir 2 tahun tinggal di Melbourne. Di jalanan kalau ada Flinders Station, ada namanya Flinders Park. Misalkan dia magician di situ, lalu musisi juga main di situ. Terus jualan, main CD gitu kan. CD-nya dia jualan kalau nggak salah. Ya kita bisa beli juga langsung kan. Ya kita bentuk seperti itu karena kan semangat sebuah kota. Modernitas sebuah kota, anak muda, Tangsel itu kota anak muda, ya kita bikin aktivitas anak muda. Dan ke depan juga mungkin nanti apakah dikembangkan, di situ ada sudut sentra kulinernya seperti apa dan lain sebagainya, kita nanti sesuaikan. Dan juga ada tempat bermain anak kan. Ternyata itu yang namanya antrian anak-anak naik perosotan. Itu sampai ngantri. Waduh, perosotan. Saya baru tahu ternyata bukan hanya sembako aja ngantri. Ternyata tempat permainan anak juga bisa ngantri gitu ya. Anak-anak main perosotan sampai 10 anak. Bisa antri. Nah, itu jadi masukan buat kita untuk ke depan, mungkin kita kembangkan lagi wahana bermain anak juga kita perbanyak supaya ya anak-anak lebih senang lah ya, nggak berburu. Dan ternyata bukan orang Pamulang aja yang datang situ. Dari Depok, dari Bogor, dari kalau dari Ciputat, dari Serpong dan lain sebagainya udah pasti lah ya. Kemarin ini dari luar kota Tangerang Selatan. Jadi ini adalah ruang publik, silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang mudah-mudahan masyarakat lebih lah. Luar biasa. Karena itu Pak ada cetukan iri itu dari sebelah misalnya kayak saya lihat di Instagram gitu. Wah, Pamulang udah menyalurkan Depok kapan nih? Wah, udah pada gitu ya. Jadi lumayan ada motivasi juga untuk misalnya pemkot lain, misalnya untuk mengadakan ruang publik sebenarnya. Dan untuk mereka mencari musisi untuk ditaruh di ringir. Dan saya ini mumpung menyampaikan kepada publik.
Saya merasa berterima kasih kepada satu orang yang menjadi inspirasi saya sebelumnya. Beliau seorang guru, beliau seorang arsitek hebat yang menjadi seorang kepala daerah, itu Kang Ridwan Kamil. Ya, itu memberikan inspirasi bagi kita arsitek-arsitek yang ada di Indonesia untuk kita bisa berbuat sesuatu pada saat kita di pemerintah. Itu kita masuk di pemerintahan, kita bisa memberikan semangat ya, semangat kebijakan publik itu, yaitu berorientasi pada bagaimana kita membangun sebuah kota yang lestari, kota yang unggul, kota yang nyaman untuk masyarakat. Dia bisa lakukan di sini. Pada saat itu wajah baru. Semua arsitek sebenarnya punya ide yang sama, punya greget yang sama. Kan kita punya greget pengen gitu. Tapi siapa yang mulai? Dan Kang Emil lah yang memulai pada saat itu, senior kita mulai. Oh ternyata bisa. Akhirnya pada saat ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memimpin di Tangerang Selatan bersama Pak Benyamin. Ya inilah kesempatan yang kita gunakan untuk bagaimana kita ciptakan ruang-ruang publik ini. Karena ternyata bisa kok gitu. Karena di planning bisa. Dan itu merubah mindset itu susah. Pasti penolakan banyak, cibiran banyak, pikiran-pikiran yang tidak banyak. Tapi akhirnya begitu tereksekusi akhirnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, dan masyarakat senang. Timbullah gagasan baru, ide-ide kreatif baru, gitu kan. Lalu timbullah kegiatan-kegiatan positif baru, gitu kan. Yang timbul dari ruang-ruang publik yang memang dibuka luas untuk masyarakat. Luar biasa, terima kasih Pak Ridwan Kamil. Sudah menginspirasi. Sangat menginspirasi para arsitek. Betul. Iya. Kalau misalnya tadi sempat disinggung masalah anggaran nih, Pak Ridwan. Berarti kan berarti sudah memang disiapkan anggaran-anggaran untuk membuat ruang-ruang publik di tempat-tempat lain. Ya sebenarnya setiap kebijakan pembangunan pasti ada anggaran harus dialokasikan kan. Melalui APBD. Ya, insya Allah lah tiap tahun kita bisa mengalokasikan untuk taman-taman kota kita, kan, untuk alun-alun. Ya tiap tahun itu ada suatu hal yang baru, dan juga ya itu sekali lagi ya ini semuanya untuk masyarakat kan, untuk publik sebenarnya. Iya. Terima kasih. Untuk Pak Agam, kembali ke Pak Agam. Kalau misalnya ini kan berkaitan, ini kan berkaitan dengan Hari Musik Nasional. Wah, jadi bagaimana mungkin pas sekali di hari ini alun-alun, nanti kita rame-rame ke alun-alun, terus juga bertepatan dengan Hari Musik Nasional. Kalau menurut Pak Agam sendiri, bagaimana sih peran seniman-seniman, terutama misalnya ada musisi-musisi yang tinggal di Pamulang, mungkin juga baik itu musisi pop maupun musisi tradisionalnya, yang berperan dalam Pamulang ini seperti apa? Ya, baik. Sebelumnya saya juga memberikan apresiasi juga ke Pak Pilar ya, karena saya merasa, karena saya orang Pamulang, saya merasa juga mengukir prestasi dan karir alun-alun itu. Jadi ada semacam sebuah stigma yang terbangun jauh sebelum pembangunan alun-alun yang seperti sekarang ini. Alun-alun yang dahulu itu terkesan seperti ruang privasi, sekarang menjadi ruang publik. Jadi itu yang teman-teman semua memberikan apresiasi, karena memang pagar itu kan merupakan sebuah ruang privasi sekali kemarin. Tapi dengan adanya dibuka pagar di depan, nah ini menjadi ruang publik, sehingga semua masyarakat bisa mudah mengakses alun-alun itu menjadi milik masyarakat, memang benar-benar milik masyarakat Pamulang. Nah, kalau berkaitan dengan masalah aktivitas senian ataupun para pelaku musik, di tahun 94 itu saya di Pamulang membentuk namanya ISDP. Jadi ISDP itu adalah Ikatan Seniman Budayawan Pamulang. Di mana di tahun 94 itu kita mendata, Pak Wakil, dan anggota-anggota kita semuanya itu terdiri dari artis-artis memang yang tinggal dan berdomisili di Pamulang. Pengurusnya itu ada Mbak Rosi Anggra ini, Mbak Oci itu yang jadi ibunya Bawang Putih kalau nggak salah, di Bawang Putih yang tinggal di MA, ya, Mbak Oci, kita panggilnya Oci. Mbak Oci, kebetulan saya ketuanya. Kemudian anggota-anggotanya masih ada almarhum Om Yon Kuswoyo, kemudian juga ada almarhum Pak Didi Petet, kemudian Mas Indra dengan Mbak itu dulu masih
di sini di Pamulang. Mana ya? Lesmana masih di situ di Pamulang, kemudian ada di dia di Kedaung, kemudian ada beberapa artis lah, kurang lebih dalam data kita ada sekitar 98 orang itu di kita dirikan di SBB dan pusat berkantor di kantor kecamatan Pamulang. Jadi mulai ada kegiatan aktivitas berkesenian di sana. Kemudian juga kita membangun jejaring pada saat itu membentuk tadinya kan mungkin kalau Bang Reza tahu ya, kita dulu kalau misalnya mau latihan band ya, latihan musik ya, paling mantan kita kalau bukan ke Om Edi di Tanah Harja ya, kita ke masih ada nggak Om Edi apa enggak ya? Masih. Oh, ini ada ya Bang Hari deh. Masih. Kemudian juga di Pamulang Permai di belakang sini punya siapa ya? Di Pasus ya. Pasus. Jadi kita yang punya, bapakku yang punya dulu. jadi, nah di situ dari mulai tahun-tahun milenia ya, abad milenia pertama itu tahun 2000, 2002, 2003 kan mulai bermunculan itu studio-studio musik itu tuh. Di mana-mana mulai ada yang Bass Windu yang di sana di mana? Sasak Tinggi mulai ada, kemudian di Pamulang juga ada. Dan itu memang sudah mulai menggeliat itu aktivitas. Memang cuman karena memang pada saat itu Pak Wakil kita masih agak susah kita mau akses ke kecamatan itu tuh. Untuk kita paling mantap kita bikin festival band itu kan kalau nggak di komplek kita bikin, kalau nggak kita bikin kita seleksi dulu gitu ya. Baru nanti 10 besar baru tampil di alun-alun. Tapi sekarang ya saya merasa juga karena saya hidup di dua generasi itu di tahun 90-an dengan 2000-an ini, saya berharap kedepannya juga lebih tertata lagi alun-alun ini sehingga ada space bagi teman-teman untuk bisa manggung, dan itu di maintenance dengan baik itu ketika sudah serah terima aset nanti. Jadi jangan sampai pengelolaannya ini diserahkan ke ormas yang tidak ngerti tentang masalah. Saya pengalaman. Saya kebetulan kan ketua Dewan Kesenian, ya. Jadi saya tahu persis bagaimana saya ketika mengupayakan gelanggang budaya, ya, kemudian saya mengupayakan tandon teater, kemudian sampai ke sana, yang pada akhirnya semuanya itu dikelola oleh ormas-ormas. Nah ini yang saya minta nanti, mungkin setelah ini juga saya akan bicarakan dengan Pak Wakil, dengan Pak Camat, mungkin saya akan bicarakan juga nanti mengenai maintenance-nya seperti apa. Karena jangan sampai uri yang pontang-panting lagi di lapangan berurusan dengan masalah keamanan dan lain sebagainya, kegiatan, dan jangan sampai juga space-space yang seharusnya itu menjadi ruang untuk orang melakukan pameran di spilok sama anak-anak. Nah ini memang benar-benar peruntukannya memang benar-benar jelas, nyata, bangunannya sudah begitu cakep ini. Jadi jangan sampai kita yang dulu itu ya mau bikin kegiatan itu sangat susah untuk mengakses ke alun-alun itu, karena memang kita akui pada saat itu belum termaintenance dengan baik. Jangan sampai bangunan yang sudah bagus, sudah cakepnya seharusnya menjadi ruang kreativitas bagi teman-teman untuk berkreativitas ini mentok karena dengan aturan-aturan yang tidak begitu jelas bagi para insan kreator itu. Saya pikir mungkin begitu barangkali Mas. Sampai dikelola oleh ormas. Dan juga harus dijaga, seruan buat teman-teman semua yang dijaga juga ya. Sebagai pengguna juga kita harus jaga, jangan kemudian ada piloks. Siapa namanya misalnya Endah was here, wah jangan. Rusak ya. Jangan. Oke. Pak Agam, tapi saya mau nanya. Tulisan lirik lagu Pulang ke Pamulang yang kami ciptakan itu menurut Pak Agam gimana? Maksudnya Pak Agam sebagai seniman melihat sebagai itu, lirik gitu ya? Ya, ide itu dari Pak Bilar yang waktu itu kita ngobrol gitu. Nah itu seperti apa menurut? Kalau bagi saya pertama itu tapi sebelumnya berarti sebelum ada itu belum tahu kita lah ya. Udah dong. Udah. Dari improvisan tadi. Nah, jadi seperti apa tanggapan? Ya, kalau saya begitu itu ide brilian sekali ya. Saya juga termasuk kaget juga saat itu. Saya seperti terhendak gitu. Kok bisa ada ide ini anak-anak bikin kayak beginian ya? Dan sesuatu yang baru bagi orang Pamulang yang sebenarnya sudah ada dalam pikiran.
sudah ada dalam pikiran orang Pamulang, tapi mau ngeluarnya seperti apa ya, bentuknya seperti apa. Dan ketika lagu Pulang ke Pamulang itu keluar, jadi saya berpikiran begini, ini satu nilai jual bagi masyarakat Pamulang, di mana memang pada saat itu orang-orang itu bertanya, ya Pamulang itu di mana sih? Di tengah juga dibangun sebuah stigma pada saat itu, bahwasanya Pamulang itu, Pamulang tempat teroris dulu ya. Iya. Stigma itu yang sebenarnya saya sebagai orang Pamulang merasa luka. Di tengah kita membangun opini dulu, Pamulang adalah pacuan kuda duluan. Ya. Jadi kalau mau kemana-mana bicara Pamulang adalah pacuan kuda. Pamulang yang pacuan kuda itu ya. Tiba-tiba berubah, Pamulang yang ada teroris itu ya. Jadi itu memang benar-benar sangat memukul kami sebagai aktivis ya pada saat itu ya. Nah dengan hadirnya lagu Pulang ke Pamulang ini ya, kita sebagai orang Pamulang merasa pertama bangga. Kemudian saya melihat juga dari segi bukan morfologi bahasanya ya, dari segi sejarahnya memang sangat tepat kalau kita mau bilang Pamulang itu memang harus disentuh. Memang Pamulang itu harus disentuh ya. Dan memang karena kenapa? Karena Pamulang itu, boleh saya bicara sedikit ke belakang ya? Boleh. Jadi gini, Pamulang itu sebenarnya dari dulu sudah familiar. Jadi orang kan kalau sekarang ini Pak, jadi selalu berbicara begini, seakan-akan kalau bicara Pamulang adalah kebun karet. Makanya saya selalu bilang, wah ini orang belum jauh mainnya ini. Jadi seakan-akan kalau saya bicara Pamulang, Pamulang yang dulu kebun karet. Padahal kalau saya mau sedikit berkisah, kebun karet itu baru dibuka tahun 28. 1928 kebun karet itu baru dibuka. Itu juga dibikin tumpang sari tanamannya. Ada tanaman kacang, kemudian ada nilam, kemudian juga ada kelapa. Nah kemudian itu dikelola maintenance dengan baik menjadi perkebunan karet ketika dilakukannya undang-undang agraria terbonding itu tuh. Jadi tanah-tanah perusahaan, tanah-tanah yang tadinya tanah-tanah perkebunan itu kan dimiliki oleh negara, ada yang diakuisisi oleh negara dan dikelola oleh PT Tapos. Sejak dikelola oleh PT Tapos, maka bangunan yang ada itu dibangun perkebunan karet. Tapi apa yang kemudian membuat Pamulang itu menjadi familiar namanya di abad ke-18, sekitar tahun abad ke-19, sekitar tahun 1800-an. Itu adalah kebun kopi. Nah ini yang teman-teman ini nggak paham. Ekstradisi kopi pertama kali dibangun ya ketika Van Riebeeck membangun perkebunan kopinya di Pondok Kopi Bekasi itu gagal. Kemudian dia melakukan uji coba kedua itu di Kedaung ya. Kemudian dia melihat karena memang land Kedaung itu sangat luas. Land Kedaung itu mulai dari Tangerang sampai ke kita di sini Pak. Ya. Bahkan juga Ciledug itu masih masuk bagian dari sebelum terjadi overalih kepemilikan di tahun 1878 itu tuh ya ke Lenan Cina. Nah kita di Pamulang itu ditanam kopi, makanya kopi pertama kali di Nusantara ya ini udah riset yang kita lakukan. Pertama kali uji coba berhasilnya itu jadi Pamulang. Tuh, jadi kalau beli kopi jangan ke Cipete. Kebunnya udah nggak ada. Nanti teman-teman ngomong gini, Bang Agam halu, misalnya gitu kan. Bang Agam halu. Oke, nanti kalau setelah ini mau lihat nanti catatannya yang dikeluarkan dari pemerintah Belanda ada di saya semuanya. Oke. Itu yang kemudian kenapa Pamulang itu diberikan sebuah gelar oleh pemerintah Belanda. Sebutan daerah istimewa. Pamulang benda Zorgvliet. Zorgvliet itu adalah sebutan sebuah kota yang memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya Pamulang pada saat itu? Keistimewaannya Pamulang pada saat itu sebagai produksi kopi terbaik di Nusantara. Catatan ada di saya. Ya, jadi kopi cuma jenisnya itu robusta ya. Jenis kopinya jenis kopi robusta. Makanya Ciledug kalau berdasarkan topografi map yang dibuat sama pemerintah Belanda di tahun 1901, Pamulang ini ada namanya Ciledug Kebun Kopi. Ciledug Kebun Kopi yang termasuk kita yang di sini. Kebun kopi kan memang di sini ditanamnya kebun kopi sampai kemudian kopi itu merosot karena terjadi wabah hama kutu daun di akhir tahun 1800-an itu. Kemudian bermunculannya produksi ban raksasa dan terus juga
Zeppelin apa itu namanya dia. Ya. Nah, permintaan pasar dunia tentang karet kan mulai meningkat. Orang yang tadinya kopi yang sudah mengalami gugur daun, hama itu semuanya mulai beralih ke karet. Oh, jadi guys tetap kecil penting kita kalau di kopi. Kemudian udah nggak ada kena hama. Jadi kalau dibilangin Pamulang itu adalah merupakan sebuah kawasan zone free, sebuah kawasan istimewa. Kalau kita kan ada daerah istimewa Yogyakarta, keistimewaannya karena di sana ada kesultanannya. Nah, Pamulang itu disebut Pamulang Honda Zone Free, keistimewaannya karena kopi terbaiknya itu. Luar biasa. Jadi kita ngobrol di front panjang nih pasti. Iya, panjang ini pasti. Jadi karena waktunya sudah mau habis, karena di sini kita akan ada tumpengan ya, Iya. syukuran bareng, tumpengan atas apa nih? Iya. Untuk si alun-alun kita bersama ya. Ya, untuk ibarat bersyukur lah bahwa semuanya lancar, kemudian alun-alunnya juga jadi dengan sangat manis. Iya. Nah, kira-kira untuk penutup Mungkin ada, ya itu harapannya Pak Pilar dan Pak Agam untuk Pamulang. Untuk alun-alun Pamulang dan Pamulang pada umumnya. Iya. Mau siapa dulu? Siapa? Silakan. Ya, kalau saya pertama sekali lagi saya terima kasih banyak sama Bang Pilar ya, karena memang ya saya beruntung punya wali kota yang anak muda. Ya. Karena memang ide gagasan itu semua saya nggak kebayang bagaimana andaikan pada saat itu bukan anak muda, mungkin kita tidak bisa melihat alun-alun yang seperti sekarang ini bisa dibangun sesuai dengan keinginannya selera anak milenial kita. Itu pertama saya ucapkan terima kasih sama Bang Pilar, karena dengan adanya alun-alun masyarakat Pamulang merasa terwakilkan itu. Bang, tempat aktivitas itu. Harapan saya kedepannya memang sudah benar tadi, jadi dari pihak pemerintah dalam hal ini mungkin juga OPD yang terkait barangkali bisa memasukkan beberapa kegiatan-kegiatan ya, baik itu dalam formasinya F1 barangkali di kecamatan maupun di formasinya F2 barangkali tentang rangkaian kegiatan, apakah kegiatan hari jadi Pamulang nanti kita bikin dengan sebuah kegiatan yang lebih besar lagi ya, apa di sana ada festival musik ataupun apalah semua kegiatan yang jelasnya alun-alun yang sudah bagus dibangun itu jangan sepi dan hanya ada kegiatannya pada saat momen-momen pemerintahan semata aja. Ya. Saya berharap juga itu bisa termaintenance dengan baik dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang positif di tengah masyarakat. Oke, luar biasa. Silakan Pak Pilar. Ya baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Reza dan juga Mbak Endah dan Dear House dan juga Pak Agam dan teman-teman semua di sini. Tentu saja yang pasti dengan adanya alun-alun Pamulang ini kita rawat bersama, anggap ini rumah kita. Kalau kita biasakan buang sampah, kemarin kita udah mulai buka untuk umum, tapi saya masih melihat budaya buang sampah itu masih kuat sekali ya, buang sampah sembarangan. Dan di situ sudah banyak titik-titik sampah, dan itu jaraknya saya agak sedikit kecewa sebenarnya. Ya, ini pembelajaran buat kita semua. Padahal jaraknya cuma berapa meter ya Pak Camat ya, hanya berapa meter saja, tapi ada sampah dari tempat sampah kita masukin aja gitu. Nah ini yang harus kita anggap bahwa kalau main alun-alun Pamulang ini sama dengan main di rumah kita. Iya. Sama kan? Kalau di rumah kita tega nggak sih buang sampah sembarangan kayak gitu kan, kita pengennya rapi. Nah, anggap alun-alun Pamulang ini adalah rumah kita, dirawat, tanamannya jangan diinjak, sampahnya jangan buang sembarangan, jangan dicoret-coret, jangan dipilok-pilok yang vandalisme dan lain sebagainya, jangan dirusak, gunakan semestinya karena ini sudah gratis. Ini gratis, bisa dinikmati oleh masyarakat dan jangan mengecewakan masyarakat, gitu kan? Karena mereka begitu ada vandalisme, ada kerusakan, ada sampah bertebaran, pasti warga yang lain juga kecewa, khususnya masyarakat Pamulang. Apalagi masyarakat Pamulang sudah mempersilahkan siapapun hadir ke alun-alun Pamulang, menikmati alun-alun Pamulang, jadi rawat dengan sebaik-baiknya. Itu pesan dari kami gitu. Terus yang selanjutnya mungkin saya lupa tadi menyampaikan, di situ ada sebuah pavilion ya. Kalau kita lihat ada tempat biasanya dipakai orang berteduh ya. Jadi ada pavilion memang untuk anak-anak kuliah. Saya lihat banyak anak-anak kuliah di situ belajar, anak-anak sekolah pada nongkrong di situ yang ada pavilion ini. Nah itu nanti ke depan saya mungkin berharap nanti kerjasama dengan Historia Tangsel juga nih. Di situ kita
di tembok-temboknya itu kita paparkan sejarah Tangerang Selatan. Jadi di apa museum outdoor gitu, museum outdoor sejarah tentang Tangerang Selatan atau tentang Pamulang bisa kita tampilkan juga di dinding-dinding itu. Jadi itu kenapa dindingnya kosong? Nanti kita akan pasang sesuatu di situ. Tapi yang sifatnya edukatif. Edukasi, kita kasih tahu tentang sejarah dan lain sebagainya. Historia Tangsel ini sebuah komunitas yang keren juga sebenarnya, Mas Reza, Mbak Indah. Jadi nanti mungkin dari para budayawan, para penutur sejarah juga bisa untuk merumuskan apa yang akan ditampilkan nanti di situ, gitu kan, bersama kami dari Pemkot Tangsel. Lalu juga di situ ada masjid, hormati masjid. Itu adalah rumah ibadah ya. Buat masyarakat jangan melakukan aktivitas atau kegiatan yang kira-kira bersinggungan dengan kemuliaan rumah ibadah. Iya. Mas Reza ya. Ya kita tahu lah anak-anak muda kadang-kadang ada sisi lupanya gitu kan, hilaf kalau kadang hilaf gitu. Jangan hilaf di depan masjid lah. Dengan ambil wudu, sholat, gitu kan. Kalau mau ke masjid itu jangan cuma numpang pipis, tapi juga ikut ibadah lah gitu ya. Umat muslim yang belum ibadah silakan manfaatkan. Jadi memang salah satu idenya juga mendekatkan komunitas masyarakat muslim juga untuk yang harus kemana-mana lah yang kira-kira agak negatif itu lama-lama nongkrong di situ aja. Nah, di situ ada yang mengawasi. Betul. Ada satpol pp, ada apa yang bisa mengawasi, mengingatkan dan sebagainya. Jadi kita saling menjaga di situ, kita muliakan di situ. Ada marwah kantor kecamatan sebagai pusat pemerintahan di Pamulang. Lalu juga ada masjid, ada polsek di situ. Ya kita sama-sama kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan aktivitas positif apapun kita dukung, dan mudah-mudahan dengan ada karya tadi saya sebuah bait lirik lagu Pulang ke Pamulang itu menjadi pengingat buat kita semua ya, bahwa alun-alun Pamulang ini adalah tempat kita pulang, tempat kita berkumpul. Ya ini rumah kita, yang peduli dengan rumah kita sendiri. Dan saya memberikan, saya bisa dibilang sebagai pribadi, sebagai pemerintah Kota Tangerang Selatan, mendedikasikan alun-alun Pamulang ini untuk para seniman yang sudah berkarya bagi Kota Tangerang Selatan, khususnya Pamulang. Terima kasih untuk para seniman yang satu luar biasa, jasamu abadi, tidak akan pernah ternilai dengan apapun. Hanya ini yang kami bisa berikan untuk para seniman yang ada di Tangerang Selatan. Demikian. Luar biasa sekali untuk Pak Bilan, Pak Agam, terima kasih sekali lagi. Pak Bilan, terima kasih sudah ada lirik Pulang ke Pamulang. Di situ sudah terciptanya alur yang cantik sekali di situ. Betul sekali. Membuat kita semakin kreatif gitu. Nanti habis ini kita mungkin mau bikin apa gitu, setelahnya mungkin kita bisa komunikasi lagi. Pak Agam, terima kasih sekali karena kita jadi tahu sejarah Pamulang, dan kayaknya kita harus lebih banyak ngobrol ya. Supaya tahu apa aja yang lagu lagi ya. Semoga gitu. Apa yang bisa digali lagi dari Pamulang gitu kan, berawal dari sejarah semuanya. Betul sekali. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Teman-teman di rumah, terima kasih. Kami dari Reza. Habis ini kita akan tumpengan ya. Syukuran. Juga kita rame-rame nanti ke alun-alun Pamulang. Terima kasih. Kami dari Reza pamit.